Sukses. Saat Allahmu rohmu bekerja, saat pujimu kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja, saat ku pujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu,
dengan segera. Ku selalu bersamamu, kekal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sekali katakan, rindu selalu bersama-Mu Tuhan. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku suka hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Sekali katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap diriku, menyembah
kami menundukkan hati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang Kau Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kuragukan ku sendiri. Kekuatan dari waktu adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dewaku adalah bersamamu. Tak pernah Kau tunjukkan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan,
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, limpah bagi. Anugerahmu besar, anugerahmu besar, limpah bagi. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Kasih Tuhan buat perkenanan-Mu Tuhan. Sehingga setiap pagi kami boleh memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kau yang menguduskan kami Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena perkataan-perkataan-Mu kami memiliki terus keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, silakan Tuhan kembali mengajari kami. Kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, Tuhan. Selamat pagi semua. Ya. Shalom keluarga Glory. Sudah belum tadi? Salam yang di radio. Baik, puji Tuhan. Oke. Oh ya ini ya. Bolehkah aku bekerja dengan cara ini? Dan aku berkata tidak. Mereka berkata, mengapa dia boleh sementara aku tidak boleh? Dan aku berkata, karena yang engkau lakukan berasal dari iblis. Itu adalah gangguan. Dan sumber semua motivasimu yang salah. Sumber semua motivasimu yang salah. Ada juga saat-saat ketika pekerjaan tidak berjalan cukup baik. Dan saudara-saudara tidak menyadarinya.
beberapa orang bertanya kepadaku, apakah boleh bekerja dengan cara tertentu? Dan jika aku melihat bahwa tindakan mereka tidak akan mengganggu pekerjaan di masa mendatang, aku berkata bahwa itu tidak apa-apa. Pekerjaan Roh Kudus memberi orang sebuah ruang lingkup yang tidak harus mengikuti kehendak Roh Kudus secara saklek, gitu. Secara maksudnya itu apa ya? Secara terperinci, secara persis seperti itu. Gitu. Karena orang memiliki pemikiran dan kelemahan normal, jadi tidak harus pas seperti yang Roh Kudus gambarkan. Karena dikatakan orang memiliki pemikiran dan kelemahan normal, dan mereka memiliki beberapa kebutuhan jasmania. Mereka punya masalah nyata dan dalam otak mereka banyak pikiran yang pada dasarnya tidak dapat mereka kendalikan sama sekali. Nah, gitu ya. Itu yang kalau kita perhatikan gitu ya dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi entah kenapa tiba-tiba aja kita merasa kayak gimana gitu. Kayak merasa ada pikiran yang berat gitu. Gak tahu dari mana sumbernya, padahal mungkin kita baru saja misalnya lewat persekutuan kita setiap pagi gitu kan, kita merasakan kan ada iman, ada semangat, ada pengharapan gitu ya. Rasanya kita orang paling berbahagia di dunia gitu kan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi ketika kita menjalani kehidupan sepanjang hari itu, seperti tidak ada angin, tidak ada hujan gitu. Ada satu perasaan, entah kemana semua perasaan yang tadi itu gitu. Kok rasanya kita itu lemah gitu, kok rasanya kita gak bersemangat gitu kan. Kok rasanya dari mana nih pikiran-pikiran ini gitu. Kok bisa kita jadi gak bersemangat, kita gak bersuka cita gitu. Nah itu yang disebutkan di sini. Karena manusia memiliki pikiran dan kelemahan normal. Ya, itu mungkin salah satu bedanya manusia dengan Tuhan itu. Ya, jadi ya nggak tahu dari mana gitu sumbernya itu. Ya rasanya sedih aja gitu. Malas berbuat apa-apa. Nah, jadi makanya dikatakan jadi kadang karena itu tidak bermasalah di masa depan gitu. Jadi sudah diizinkan saja gitu. Jadi tidak harus tepat, tidak harus saklek gitu dengan pekerjaan Roh Kudus. Dan dalam otak mereka banyak pikiran yang pada dasarnya tidak dapat mereka kendalikan sama sekali. Nah, itu kalau sudah dikuasai oleh itu saudara, itu rasanya aduh nggak bisa buat apa-apa. Lupa semua tadi. Padahal kita baru saja dulu dikasih Tuhan. Gitu ya. Jadi itu normal. Dan hal itu pun Tuhan perhatikan bagaimana kita mengendalikan. Bagaimana kita bisa mengingat firman gitu ya. Saya beberapa kali merasakan hal seperti itu ya. Makanya saya bisa mengatakan seperti itu gitu. Nah, tapi ketika saya tahu, saya ingat lagi Tuhan kan memperhatikan sikap hati kita senantiasa gitu kan. Saya perhatikan, saya ingat wajah saya gitu ya. Gimana gitu ya. Jadi saya ingat lagi Tuhan gitu ya. Tuhan kayak gini. Gimana engkau melihat ini gitu. Hatiku seperti ini gitu. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan gitu. Rasanya bisa kayak gitu.
untuk bersuka cita sulit sekali. Nah, jadi ketika kita punya pemikiran seperti itu, saudara, nah Tuhan perhatikan kan, bagaimana kita mengatasinya. Kita tidak akan mendengarkan perkataan Tuhan di sana, tapi Dia biarkan kita bertindak. Gitu. Kamu sudah besar, gitu. Kamu sudah dewasa, pilihan ada di tanganmu. Gitu. Aku kan tidak pernah berubah. Nah, kira-kira pemikiran seperti itu yang dalam saya. Gitu. Tapi itu dari sayanya, gitu. Bukan dari Tuhannya. Gitu. Karena dalam hal itu, Dia ingin kita itu melewati. Dan kalau seperti lagu tadi, saudara, bersama dengan Bapa kita melewati semuanya. Iya. Gitu ya. Jadi tidak dapat mereka kendalikan sama sekali. Segala sesuatu yang kuminta dari manusia ada batasannya. Ada orang-orang yang yakin bahwa firmanku itu ambigu. Bahwa aku menganjurkan mereka untuk bertindak dalam cara tertentu. Itu karena engkau tidak memahami bahwa ada ruang lingkup yang sesuai untuk tuntutanku. Perhatikan ya betapa detailnya kita itu dibimbing oleh Tuhan. Jadi dengan mengatakan ada ruang lingkup karena kamu tidak mengerti. Ada ruang lingkup yang sesuai untuk tuntutanku. Jika hal itu seperti yang kau bayangkan, jika aku membuat tuntutan yang sama terhadap semua orang, tanpa pengecualian dan meminta mereka semua untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sama, ini tidak akan berhasil. Jadi Tuhan perhatikan semua orang, semua jenis orang gitu. Untuk orang seperti ini, seperti dikatakan tadi, iya. Untuk seperti orang seperti yang satu, tidak. Kenapa kok bisa begitu? Dia bisa, aku tidak. Kenapa? Ada orang yang dikatakan tadi, orang itu belum memenuhi atau tidak ada di ruang lingkup di mana tuntutan Tuhan itu bisa dipenuhi gitu. Jadi dia nggak sampai ke situ. Jadi ya sudah, seperti jalan memutar lah gitu. Bagi orang tertentu. Tapi bagi yang satu enggak. Karena dia mengenal tipe orang, tipe setiap orang itu, saudara. Karena tujuannya adalah supaya pekerjaannya itu berhasil gitu. Kalau di masa yang lampau kan dia tidak berurusan dengan orang banyak. Makanya saudara, ketika banjir di zaman Nuh itu datang, air bah itu datang. Tahukah saudara, sebetulnya itu bukan semata-mata penghukuman, saudara. Bukan. Tetapi sebagai bentuk kasih Tuhan. Karena pada waktu itu kerusakan manusia itu sudah sangat parah sekali. Misalnya lah ketika kita lihat misalnya, kalau misalnya kayak keadaan di satu kota tertentu gitu, kita melihat keras sekali gitu, kok rasanya waduh banyak orang yang tertindas gitu, tak bisa melawan apa gitu, tidak ada keadilan, tidak ada pemerintah di sana yang menyatakan keadilan. Maka untuk supaya tidak semakin merajalela kerusakan itu, maka dihentikanlah gitu, dihancurkanlah, sehingga setiap orang kan tidak bisa berbuat apa-apa lagi kan. Maka disitulah kita lihat disitulah kita melihat bagaimana kasih Tuhan dinyatakan.
Tadinya kan Nuh itu sangat menderita lah dengan semua keadaan itu. Dia tak menjalankan. Jadi dia ingin supaya orang benar itu memulai satu hidup yang baru gitu, di muka bumi ini tanpa gangguan orang-orang jahat, gitu ya. Nah, tapi sekarang ini saudara, dia bekerja lagi, dia memulai pekerjaannya, membangun kerajaannya di antara kita gitu tanpa kita sadari. Dia datang, kedatangannya, kelahirannya tidak diberitahukan seperti kelahiran Mesias gitu ya. Dia muncul saja tiba-tiba. Dan pekerjaannya makin lama makin besar. Jadi sekarang pekerjaannya itu dia detailkan. Jadi setiap orang yang rindu belajar gitu, yang rindu terlepas dari rusaknya dunia ini, maka mereka itu akan datang kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang datang kepada Tuhan inilah, orang-orang yang merindukan kebenaran inilah yang diperlakukan berbeda satu dengan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap orang itu pada akhirnya menemukan atau mengenali jalan Tuhan itu sendiri. Gitu ya, diberikan waktu, diberikan kesempatan. Karena tipenya seperti ini, karena kelemahan dalam pikirannya, dia izinkan dia untuk melakukan sesuatu mungkin yang tidak seharusnya, gitu ya. Ini tidak akan berhasil, ini berarti meminta hal yang tak mungkin. Dan ini adalah prinsip pekerjaan manusia. Ya, ingat saudara, apa pekerjaan Tuhan, apa pekerjaan manusia. Gitu ya. Selama ini orang hanya mengandalkan pekerjaan Tuhan. Karena tidak diberitahu bahwa kita itu harus punya pekerjaan kita sendiri. Artinya kita mesti melakukan bagian kita. Itulah prinsip pekerjaan manusia. Ya, bukan prinsip pekerjaan Tuhan. Lihat di situ ya. Jadi makanya dikatakan dia tidak menuntut sepenuntut yang dibayangkan oleh manusia. Nah, jadi sesuai tingkat pertumbuhannya. Makanya saudara, ketika Tuhan mengatakan dalam doanya kepada Bapa, telah tiba saat. Dia tidak sepenuntut yang manusia bayangkan. Ya. Pekerjaan Tuhan dilakukan sesuai dengan keadaan manusia yang sebenarnya dan didasarkan pada kualitas bawaan mereka. Ini juga merupakan prinsip dalam menyebarkan Injil. Engkau harus bertindak secara perlahan. Biarkan berjalan secara alamiah. Hanya pada saat engkau mengatakan kebenaran kepada seseorang secara gamblang, barulah mereka akan memahaminya. Dan baru pada saat itulah mereka dapat mengesampingkan Alkitab. Nah, gitu ya. Jadi saudara, itu sebabnya saudara kita tidak sembarang bercerita kepada orang mengenai hal ini gitu. Makanya kemarin waktu lagu itu saudara muncul sempat, muncul tiba-tiba saudara, itu langsung banyak yang kecam gitu ya. Tiba-tiba itu ditarik gitu. Nggak kita lihat lagi. Artinya ditarik gitu. Nah itu mungkin ya mereka tidak menyadarinya. Nah jadi ketika kita sekarang saudara, ketika sampai pada posisi ini gitu kan,
kita ini kan secara berurutan saja. Ya, kadang kita tidak tahu gitu, kenapa kita harus membahas itu gitu kan. Kita renungkan gitu. Kita semua berjalan dengan iman. Saya juga berjalan dengan iman bagaimana caranya menjelaskan kepada saudara gitu. Ya sudah barang tentu saudara saya terus memberikan hati saya kepada Tuhan gitu. Nah, jadi biarkan dikatakan berjalan secara normal gitu. Ya, nanti pada saat sudah sangat ketika engkau sudah bisa menerangkan secara gamblang, barulah mereka itu akan bisa mengesampingkan Alkitab. Makanya saudara kan tingkat kita itu kan harus benar-benar menjadi seorang yang telah terpelajar dalam Alkitab gitu. Tentu harus begitu dong. Kalau kita belum paham sekali tentang prinsip-prinsip yang ada dalam Alkitab, bagaimana pekerjaan di dalam Taurat, pekerjaan di dalam kasih karunia, maka Tuhan akan kita perlu sekali membaca lagi, coba lihat lagi prinsip-prinsipnya. Dengan tujuan supaya ketika orang menanyakan tentang prinsip iman kita bisa menjawab. Hati kita tetap teguh gitu. Kita tidak terombang-ambing. Gitu ya. Jadi ketika datang bantahan kepada kita, itu tujuannya. Ketika orang membantah kita bisa menjawabnya. Karena apa? Karena tujuan daripada firman ini bukanlah supaya kita mendiskreditkan Alkitab. Bukan. Tapi supaya kita itu mengenal prinsip kerja baru Tuhan gitu. Di situ sebetulnya. Jadi Tuhan harus sangat berhati-hati. Jadi Tuhan menganggap, jadi dengan dia menjelaskan itu saudara, orang yang akan membacanya itu, maka ketika orang sampai pada bacaan firman Tuhan yang seperti ini gitu. Jadi berbagai macam tipe orang gitu yang akan ditemukan gitu, yang akan membaca firman Tuhan ini, karena kan sudah tersebar secara luas gitu. Ya, nah dari situ juga ada hasil penyaringan gitu. Ya, bagi setiap orang gitu yang bagaimana tipenya. Kalau orang itu bisa bertahan, kalau orang itu bisa tetap dengan tenang, gitu ya, apa maksudnya? Maka orang itu akan mengalami penampakan Tuhan. Karena dia masuk dalam ruang lingkup kerja Tuhan. Gitu. Dia masuk di area itu, masuk di radarnya Tuhan, kira-kira kayak gitu. Kena dia. Gitu ya. Jadi seorang itu adalah dia apa? Dia kan mengingat kembali. Oh, kalau saya itu kan prinsipnya kan ketika dia mengatakan jangan takut, akulah perisai. Gitu. Jadi ketika saya melihat kegagalan saya gitu, saya melihat Tuhan itu saya, jadi saya memandang gitu. Apalagi kalau Tuhan ingatkan lagi dari masa awal saya dulu gitu. Dari saya ya belum lahir baru gitu ya. Tuhan ingatkan semua hal-hal yang lalu itu, perjalanan setelah lahir baru pun Tuhan ingatkan. Wah, rasanya saudara tidak mungkin bisa sampai ke sini saudara, kalau bukan karena Tuhan. Saya merasakan, apalagi ketika saya mulai bercerita kepada saudara bagaimana peran mama saya, peran bapak saya gitu. Bagaimana peran Tuhan mempertemukan saya dengan istri saya, dengan keluarga istri saya gitu. Bagaimana saya memulai pelayanan ini, saya keluar gitu. Itu benar-benar saudara, saya mulai sedikit mengenali diri saya. Jadi ketika Tuhan mengatakan hal yang tadi bagi saya itu langsung, oh ini maksudnya.
Misalnya ketika dikatakan kelemahan pikiran manusia, kelemahan manusia normal gitu kan. Oh gitu ya. Oh itu maksudnya ya Tuhan gitu. Jadi membuat semua hal tadi itu saya tahu, saya yakin Tuhan mengampuninya semua. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan hal yang masa lampau itu sudah. Sekarang mari kita memulai lembaran baru. Tuhan gitu. Ayo. Yang penting kamu itu tetap datang kepadaku. Yang penting kamu menjaga pikiranmu bahwa aku itu adalah kasih, tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia. Dan engkau mulai mengenali kasihku itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang lupa tadi ya, ketika dia mengatakan sudah waktunya, telah tiba saatnya Tuhan Bapa, permuliakanlah anakmu. Coba lihat itu saudara. Masa Yesus yang tahu? Iya kan? Kau bukan Bapa yang kasih tahu. Itulah pekerjaan manusia dan pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dalam posisinya sebagai anak manusia, dia berdoa. Telah tiba saat. Dia memutuskan. Ya. Tentu saudara, keserasian antara Tuhan Yesus, kalau saya katakan Tuhan berarti Tuhannya Yesus gitu maksudnya. Kalau saya katakan Tuhan di sini berarti Tuhan yang berinkarnasi. Oke? Kalau Tuhan yang berinkarnasi berarti anak manusia ya. Kalau dikatakan Tuhan yang berinkarnasi, sebetulnya kita itu dapat menjadi inkarnasi Tuhan dalam ukuran tertentu ya. Untuk kita memahami apa arti inkarnasi Tuhan. Gitu. Itu maksudnya. Karena kalau enggak saudara akan ambigu nanti saudara. Karena kan pekerjaan ini masih berlangsung. Ya. Jadi dengan ini saudara kita jadi mengetahui kenapa Tuhan mengatakan hanya Tuhan yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Anak tidak tahu. Saya rasa saudara cukup banyak ya yang saya ini kan gitu hal-hal yang baru gitu. Saudara mesti simpan ya, mesti keep ya, dengerin baik-baik ya. Ada banyak hal itu saudara yang sudah saya sampaikan itu. Itu butuh saudara itu harus smart gitu, harus cepat gitu. Maksudnya itu harus fokus gitu mendengarkannya. Saudara, kenapa tadi Tuhan mengatakan sudah tiba waktunya? Gitu. Itu kan Tuhan yang mengatakan, bukan Bapa. Nah, tentu ada saudara keunikan antara sinkronisasi Allah itu, Allah yang di sorga, dengan Yesus itu. Gitu. Jadi dari situlah kita itu kayak dibawa dia untuk nanti itu memutuskan sesuatu. Tapi pada akhirnya putusan kita itu ternyata adalah putusan Tuhan. Iya. Cukup lama saudara saya itu ketika mau keluar dari gereja itu udah lama saudara, berapa tahun saudara. Ketika kita keluar dari gereja kita dulu gitu. Lama saudara. Dan mungkin kalau saya tidak mengambil kesempatan pada waktu itu saudara, mungkin tidak akan keluar. Iya. Dan Tuhan membuat, sudah bosan lah. Gitu. Nah
gitu ya. Jadi ketika setiap ngambil keputusan. Ketika meninggalkan pekerjaan juga begitu. Gitu ya. Ada hal-hal yang kita ambil. Sudah tiba waktunya. Sudah. Ketika kita keluar dari RTM juga seperti itu. Ya. Itu lebih ini lagi sudah. Padahal justru saya yang ingin menghidupkan kembali pas setelah keberangkatan setelah ini kan. Pulangnya guru kita. Saya ingin menyemangati teman-teman yang lain. Tapi justru sebaliknya yang terjadi. Karena di situ sudah saya mau melihat banyak di antara mereka yang mampu. Ternyata nggak berani. Ya. Tapi karena pada waktu saya sudah pernah mengalami bagaimana ketegangan ketika keluar gitu ya. Jadi saya cukup tenang sekali. Sementara mereka wah akhirnya mereka panggil balik lagi gitu ya. Wah, saya harus tarik diri ini gitu. Bahaya. Mereka nggak siap. Sudah. Gitu ya. Kita berjalan terus. Gitu ya. Jadi lihat saudara, jadi di sini dari apa yang kita alami itu, Tuhan mengajarkan kita. Jadi dari firman yang kita dengarkan ini, Dia ingatkan kita kepada pengalaman kita. Dia ingatkan gitu. Dan akhirnya nanti kita akan mengerti semua yang difirmankan Tuhan itu, semua kata-kata yang diucapkan ini saudara. Begitu kita hubungkan dengan pengalaman kita, barulah kita mengerti, oh ini. Disinilah benar-benar saudara, cara Tuhan mengajar dengan cara manusia mengajar sangat jauh sekali berbeda. Sangat jauh sekali berbeda. Sehebat apapun manusia mengajar, tidak bisa dibandingkan dengan cara Tuhan mengajar. Karena cara Tuhan mengajar itu, jauh sebelum kita itu diajar dengan perkataan-perkataan ini. Dia sudah mengajar kita tanpa kita sadari lewat jalan yang sudah kita lalui. Jadi ternyata tanpa sadar perjalanan yang kita lewati, di sana Tuhan sudah hadir. Bahkan dikatakan sejak dalam kandungan ibu kita, ketika Dia merenda kita di sana. Ketika Dia mempersiapkan roh apa yang akan tinggal di dalam kita. Dia sudah siapkan semuanya. Di keluarga mana kita dilahirkan. Sudah ada, kayak ada catatannya semuanya gitu saudara. Iya. Pada saat kapan kita kerja, nanti kita kerja di mana. Gitu. Kayak sudah ditentukan semua gitu. Sampai akhirnya kita bertemu dengan pasangan kita gitu kan. Kita melahirkan anak, wah itu rasanya saudara. Itu semuanya ketika kita mulai menyadari sekarang gitu. Tuhan ini hebat kali. Iya. Tapi itu semua ketika saudara itu mulai mendengarkan secara perlahan. Kalau saudara dalam taraf ini saudara itu bukan lagi sekedar mahasiswa. Bukan, sudah di atas mahasiswa. Iya. Karena dosen gak ada yang ngajar kayak gini. Gak bisa dia tahu saudara semua. Gak bisa dia tahu misalnya apa yang dia lakukan. Dia lakukan bagi kita. Sebelum kita sampai di sini. Bayangin, coba hebat sekali saudara. Itu kalau seleksi masuk mahasiswa, itu kan dia tahu. Bahkan sekarang itu kan dari SMA saja sudah diarahkan. Sudah dicari dulu gitu, sudah dicari dari SMA dari kelas 1 IK join itu mereka sudah dicari gitu. Kemana nanti mereka? Sudah mereka harus bisa putuskan.
Dan ada guru BP yang akan bimbing mereka. Itu kan dari SMA sudah disiapkan ke perguruan tinggi mana mereka. Kita bayangkan untuk sampai ke sini, dia sudah siapkan kita bahkan sejak kita dari kandungan ini. Kita bayangkan. Sekarang baru kita sadari kalau yang ini mimpi itu masih bisa salah, saudara. Guru BP pembimbing bisa salah karena apa? Karena kan sulit sekali, saudara, orang itu menemukan kejurusan mana dia. Keisha nggak tahu dulu mau kejurusan mana dia sampai udah kelas 3, udah ditanya pun anak-anak yang lain pun pada nggak tahu kejurusan mana. Ini kejurusan juga kemarin Yabes kan sudah putuskan ini katanya. Ternyata kau putuskan ini. Dan memang kalau direnungkan, enggak lah. Sebetulnya kamu nggak pas jurusan itu karena bukan itu domainmu sejak awal gitu. Bukan itu domainnya, bukan itu yang disukai dia sebetulnya. Kan bisa salah kan? Salah. Makanya kan banyak sebetulnya ketika sudah kuliah gitu kan, ternyata pekerjaan dia tidak sesuai dengan kuliah dia. Misalnya Om Twin lah, gitu. Jurusannya mesin, kerjanya apa? Kerjanya asuransi, gitu kan. Kerjanya ini, padahal mesin loh yakin. Harusnya kan ya kemana lah dia? Mungkin ke teknisi di perusahaan atau apa gitu. Mungkin ya pokoknya yang berhubungan dengan bagian mesin. Ternyata tidak. Ternyata mungkin mesin secara apa gitu. Dan kalau kita lihat itunya gitu ketika mulai lihat di dalam kerjaannya itu di bagian lain. Tapi prinsip-prinsip di dalam kuliahnya itu ternyata kan bisa diterapkan di hal yang lain. Gitu ya. Tapi Tuhan mengajar kita ini, saudara. Dia mengajar. Ini karena saya perhatikan gitu ya. Makanya ketika saya menceritakan misalnya tentang bapak saya, tentang mama saya, itu bukan karena itu tidak sejak awalnya tidak begitu, saudara. Saya nggak pernah membicarakan tentang bapak saya, mama saya, iman bapak saya dulu, saudara, nggak pernah saya ini. Nggak pernah saya tahu bagaimana peran iman bapak saya kepada saya atau peran mama saya kepada saya, nggak pernah. Baru setelah ini, disitulah Tuhan tunjukkan. Maka pelajaran-pelajaran sebelumnya yang sulit untuk saya mengerti tentang dunia roh gitu, saya jadi mengerti prinsipnya. Apalagi ketika saya mendengarkan perkataan yang baru dari firman Tuhan ini. Dia bisa jelaskan. Dari situlah saya tahu Tuhan bisa jelaskan firman Tuhan ini. Tentu kan kita kan nggak bisa menjelaskan. Walaupun misalnya yang menyampaikan firman Tuhan ini hadir di tengah-tengah kita. Kita nggak bisa tanya semua kepada dia gitu. Bayangkan misalnya ribuan orang gitu. Tanya misalnya ada sosoknya pribadinya di sini, hadirlah bersama dengan kita. Misalnya, gitu kan. Kita buat seminar misalnya di sini, lalu dia menyampaikan firman Tuhan. Lalu dia izinkan, ada yang diantara kalian yang mau bertanya? Coba dari sekian banyak, adakah kita yang bisa bertanya segamblang ini kepada seseorang? Gak bisa kan? Tetapi Tuhan yang di dalam kita, yang hakikatnya sama dengan Tuhan yang mengucapkan firman. Disitulah dia menjelaskan kita, menjelaskan kepada kita. Jadi ibaratnya Tuhan yang sama seperti ketika perempuan yang pendarahan itu kan, dia pegang. Kan gak kuasa Tuhan menahannya. Ya kan?
Dilakukan secara diam-diam. Tapi Tuhan menyadarinya, siapa nih? Ada kuasa yang mengalir keluar dari dalam. Oh, semua menjamah engkau Tuhan. Ya nggak tahu lah siapa gitu. Semua menyentuh engkau kok dari tadi. Enggak, ada seseorang gitu, muncul lagi. Nah, sama seperti kita. Tidak mengenal pribadi ini, saudara. Pribadi yang mulia ini, saudara, kita tidak mengenal. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan dia itu sangat mustahil. Tapi saudara, kita itu mendengarkan pengajaran dari Tuhan itu sendiri. Ya. Saya harus menyadari sama saudara dengan Tuhan yang di dalam saudara. Bukan karena penjelasan saya kepada saudara. Bukan. Tapi Tuhan yang di dalam saudara. Tuhan yang baru. Bukan Tuhan yang lama lagi ya. Karena Tuhan yang lama itu telah kita batasi di dalam Alkitab dia. Sekarang kita harus keluarkan Tuhan yang di dalam Alkitab itu. Untuk ada pada tempatnya. Dia harus menjadi Tuhan yang maha kuasa. Tuhan pengajar yang mengajari kita. Kan seperti saya katakan tadi, saya tidak mengetahui kebutuhan saudara. Sama seperti tadi saudara. Tuhan harus membiarkan pekerjaan manusia itu berlangsung. Dia biarkan secara lahiriah tadi, makanya dia nasihatkan kepada kita. Ketika kamu beritakan Injil, biarkan berjalan secara lahiriah. Secara normal. Gitu. Nanti pada saat mereka sudah pada posisi, engkau bisa menerangkan secara gamblang. Maka mereka akan meninggalkan, akan mengesampingkan Alkitab mereka. Kayak kita baca satu buku gitu kan, ini sudah inilah pedoman hidup kita gitu. Sudah ini aja. Tapi sebetulnya saudara diam-diam Tuhan mulai menunjukkan. Cobalah lihat iman orang Kristen zaman sekarang. Coba perhatikan dari yang mereka orang paling tinggi, orang paling hebat, paling senior dengan jemaat yang paling biasa. Coba perhatikan mereka semua. Bukankah mereka itu tidak yakin dengan masa depan mereka? Bukankah masa depan kerajaan mereka, masa yang mereka katakan surga, bukankah masih ambigu? Coba perhatikan semua. Hal itulah saudara yang dicatat oleh ketika itu siapa itu dulu. Ada dia seorang yang menulis buku tentang pahlawan-pahlawan iman. Gitu ya. Nah ketika dia tulis itu dia semua kayak sadur lah kehidupan daripada pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana kegagalan dan kehancuran mereka. Tapi tahukah saudara? Dia juga mengalami kehancuran yang sangat tragis. Iya. Tapi sekarang ya nggak kedengaran lagi. Padahal dia sempat itu saudara menjadi luar biasa. Dia sangat muda sekali. Iya. Di khotbahnya yang berapi-api. Iya. Dan kalau saya perhatikan saudara, itu tidak bisa mengenali. Tidak bisa mengenali kemalangan mereka. Kalau orang tidak bisa mengenali kemalangan mereka, gak mungkin mereka berjumpa dengan Tuhan. Gak mungkin. Jadi kalau orang tetap merasa bahwa pekerjaan Tuhan itu hanya sampai di penyalipan dan kebangkitan, kita percaya Tuhan ada dalam kita. Gitu. Kalau hanya sampai di situ, nggak bisa melihat bagaimana Tuhan itu terus bekerja. Lihat, kan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya itu yang dicatat itu kan adalah pengalaman
ketika sampai di penampakan itu kan Alkitab kita tidak diisi dengan bagaimana perjalanan Tuhan mengajar Paulus di kemudian hari, mengajar Petrus di kemudian hari. Kan tidak dicatat perjalanan itu, saudara. Berarti kan mereka belum sampai ke tempat mereka. Bagaimana orang yang belum sampai ke tempat itu, kita masih bisa banggakan mereka. Kita masih mengandalkan perkataan-perkataan mereka di masa lampau. Di mana dikatakan di bagian yang lain. Bagaimana ternyata perkataan-perkataan mereka itu banyak muncul dari gagasan pikiran mereka. Bukan daripada firman Tuhan yang sesungguhnya. Memang itu dibiarkan seperti yang dikatakan tadi, saudara. Diizinkan. Tapi orang tidak menyadari sumber Alkitab yang sesungguhnya itu, saudara. Kronologisnya mereka tidak tahu. Karena mereka sudah menetapkan inilah kitab suci. Ditahbiskan menjadi kitab suci. Gimana lagi? Mereka sudah terpenjara di situ. Nah, jadi saudara, makanya tepatnya sudah dikatakan. Bagaimana Tuhan mengajar kita ini, saudara? Dia pilih kita, siapalah kita. Kalau dibandingkan dengan orang-orang hebat itu. Walaupun sebetulnya sama aja sih. Sama kan kita. Apa sih kehebatan mereka gitu. Kalau mereka sampai di situ apa sih? Emang siapa mereka itu? Iya kan? Maksudnya supaya kita jangan minder sekali lah. Tapi bukan berarti dengan mengatakan seperti ini, saya merasa lebih dari orang-orang itu. Enggak. Kita sedang menyatakan bagaimana Tuhan itu sendiri yang ternyata kita menyadari sejak dari kandungan ibu kita sudah dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Oke ya. Mari kita lanjutkan lagi, saudara. Ya, biarkan berjalan secara alamiah. Ya. Jika Tuhan tidak melakukan tahap pekerjaan ini, siapakah yang akan mampu meninggalkan tradisi? Tidak bisa. Siapakah yang mampu melakukan pekerjaan baru? Ada. Siapakah yang akan mampu menemukan jalan baru di luar Alkitab? Tidak ada. Tidak ada dong. Iyalah. Sedangkan kalau saya cerita ini saya kepada yang menurut saya sudah harusnya bisa menerima kebenaran, ternyata nggak bisa loh. Nggak bisa. Padahal menurut saya harusnya dia bisa. Saya nggak tahu kok nggak bisa. Bayangkan saya ngajari, itu diizinkan berkali-kali bersama dengan dia. Gitu. Ternyata dia masih tetap di situ. Sulit sekali. Tapi kenapa saudara bisa? Secara perlahan. Itu karena kita melihat semua ini, saudara. Kan tentu kan kalau saya ceritakan, tentu kan saudara akan bawa kepada pengalaman saudara sendiri. Apalagi ketika misalnya saya katakan, Tuhan itu tidak membuat kita itu mengerti secara harfiah saja. Tapi secara pengalaman. Iya. Gimana kita mengerti firman yang dikatakan, dia akan mengajar kita semua tua, muda, besar, kecil. Ketika kita melihat di sini kan, sampai anak kecil pun ada. Gimana lah caranya? Selama ini kan kita nggak ini kan, nggak kita ngerti kan gimana caranya. Tapi lewat pengalaman yang kita alami, kita lihat.
Karena gagasan tradisional dan etika feodal orang sangat mengerikan. Mereka tidak punya kemampuan untuk menyingkirkan hal-hal ini sendiri. Mereka juga tidak punya keberanian untuk melakukannya. Lebih dari itu, orang-orang zaman sekarang telah begitu dicengkeram oleh beberapa kata mati di dalam Alkitab. Cengkeram dia. Misalnya tentang yang pengangkatan itu, saudara. Waduh, bayangkan sampai seperti itu, saudara. Punya persekutuan iman pengangkatan. Mereka tidak tahu, saudara. Di belahan dunia yang lain, ada orang yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun, mempercayai pengangkatan ini. Iya. Dan menurut iman sudah cukuplah mereka sampai di situ, melalui penderitaan yang mereka alami. Tapi di endingnya, saudara, mereka benar-benar dicerai-beraikan oleh Tuhan. Bayangkan betapa kuatnya pengajaran itu mencengkeram mereka. Sampai pada saat Tuhan yang mereka rindukan itu datang dengan cara yang tidak mereka duga, dan mereka tercerai-berai. Mereka benar-benar mengalami apa yang mereka takutkan, yaitu masa kesusahan besar. Saudara, orang-orang pengangkatan itu, saudara, mereka tidak percaya kalau mereka akan mengalami kesusahan besar, saudara. Mereka tidak suka kesusahan besar. Makanya mereka terus beriman di angka. Makanya setiap kali mereka mengakhiri ibadah mereka, kita akan diangkat. Awan-awan. Iya, selalu begitu. Itu yang dikatakan dicengkeram. Itu satu bagian, di bagian yang lain banget. Kata-kata firman Tuhan di dalam Alkitab itu mencengkeram. Padahal itu belum secara keseluruhan. Seperti itulah mereka memperlakukan Tuhan Yesus. Iya. Tapi Tuhan biarkan, saudara. Karena apa? Bagaimana caranya? Apakah Tuhan Yesus berbicara dari sorga gitu kepada mereka gitu? Ini loh, aku Yesus itu sudah berubah jadi ini loh. Gak mungkin kan? Semua yang mereka katakan itu, bahwa Yesus adalah Bapa itu semua interpretasi mereka. Tuhan tidak mengatakan begitu. Iya. Jadi cara kebanyakan orang percaya memperlakukan Tuhan itu sama saja dengan agama-agama lain. Memperlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan mistis. Makanya mereka membuat diri mereka seolah-olah diri mereka itu kudus. Mereka pakai jubah yang panjang. Ya. Mereka mengubah kata-kata mereka. Ketika mereka sudah sampai kepada liturgi-liturgi penyembahan, mereka membuat diri mereka tidak boleh jatuh benda-benda yang merusak kekusukan mereka. Apalagi mereka buat lipatan tangan atau apa gitu. Itu lahiriah. Tuhan tidak menghendaki demikian. Dia menghendaki menyembah di dalam roh gitu. Dan kebenaran. Bukan tampilan lahiriah. Ketika mereka
membaca Alkitab. Jadi ada kelompok tertentu yang Alkitabnya khusus untuk hari Minggu itu di gereja itu hanya, jadi kalau pengkhotbahnya itu jadi pengkhotbah lokal lah, misalnya yang itu yang istilahnya ditahbiskan di sana. Hanya dia yang bisa baca. Jadi setiap kali kalau misalnya dia mau naik ke mimbar, diambillah Alkitab itu. Serahkan kepada dia. Iya. Meninggikan Alkitab. Setinggi lah. Padahal saudara, bagaimana kehidupan orang itu? Sungguh sangat jauh. Iya. Apakah orang itu benar-benar memberikan dirinya untuk Tuhan ketika mau menyampaikan firman Tuhan itu? Tidak. Gagasan mereka lah. Mereka sudah punya sesuatu apa yang mereka mau sampaikan. Dan itu semua dari gagasan mereka. Mereka sudah persiapkan jauh hari tentang PowerPoint mereka. Cara mereka mengajar seperti orang dunia mengajar. Mereka tidak punya takut akan Tuhan. Apakah benar Tuhan? Mereka tidak mengatakan Tuhan, yang kusampaikan ini pikiranku atau pikiranmu Tuhan. Mereka tidak berjaga-jaga dalam gerbang mulut mereka. Mereka biarkan pikiran liar mereka mengisi mimbar-mimbar mereka. Tapi mereka mengatakan firman Tuhan. Sama seperti ketika kemarin anak-anak kita saya bilang, oke, kamu nyampaikan itu, yang kamu sampaikan itu kan kamu sudah doa tadi. Tuhan berikanlah aku kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu saya tanya, tadi yang kamu sampaikan itu kamu ambil dari internet kan? Karena apa? Sudah kehabisan pengalaman. Adalah ketika awal mereka sudah mereka ambil ayat, nanti mereka sampaikan tentang pengalaman mereka di sekolah atau apa. Ya, tapi kan itu anak seperti itu kan, ya apa-apa kan dibiarkan sama Tuhan. Sampai nanti suatu batas tertentu, saudara, mereka itu akan bisa mengerti bagaimana Tuhan itu menyampaikan perkataannya sendiri. 29 ya. Hah? Jadi sudah dicengkram oleh beberapa kata mati dalam Alkitab. Kata-kata yang telah menguasai hati mereka. Bagaimana mungkin mereka bersedia untuk melepaskan Alkitab? Segitu kuat. Tidak mungkin. Ingat sekali lagi saudara, Tuhan bukan sedang mengatakan mendiskreditkan Alkitab itu. Tuhan sedang tidak mengatakan itu bukan firman-Ku. Tapi itu di masa yang lampau, di mana itu sudah tiba kepada kesudahannya, sama seperti ketika Taurat. Ketika datang kasih karunia juga demikian. Sekarang berita tentang kerajaan juga sudah berbeda. Di mana namanya sekarang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi orang masih masih terus mengagung-agungkan nama Yesus ini. Jadi pekerjaannya berhenti di situ, gitu, saudara. Sementara Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Gitu, saudara. Sementara ditakut-takuti, wah ini jangan-jangan ini aliran mempersatukan semua agama ini. Makanya kan mereka, oh beda Tuhan orang Kristen. Mereka bilang gitu kan. Tapi Tuhan yang dalam hati kita terangkan, enggak. Lalu bagaimana? Bukankah dikatakan, kalau orang terima kamu, berarti terima aku kan? Nah gitu loh. Iya kan? Berarti kan penyebaran
Injil bukan lagi kamu mesti percaya Tuhan Yesus. Kamu mesti percaya Tuhan Yesus. Mana-mana orang harus dibaptis gitu kan. Orang bangga sekali. Jadi rasanya kalau sudah dibaptis rasanya sudah afdol gitu. Bukan kan ternyata kan. Tetapi begitu orang terima kita. Begitu orang terima perkataan kita. Ternyata orang itu tanpa sadar sudah terima Tuhan. Itu keren ya saudara. Itu benar-benar saudara penyebaran Injil yang sangat luar biasa. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman pagi ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.